Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada malam yang ke-14 ya. Ini artinya kita telah berpuasa 13 hari. Jadi kalau ada yang puasanya sudah 14 hari, berarti harus dibatalkan pertamanya. Karena dipastikan nanti lewat tuh puasanya tuh 31. Alhamdulillah, saya terinspirasi dengan bacaan ananda kita yang membaca surat At-Tin. Terpaksa tema pengajiannya dirubah. Yang dari saya bawa, saya mau khususkan kajian sedikit singkat tafsiran surah At-Tin yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin. Ini 3 kalimat dengan menyebutkan ciptaan Allah yang memiliki manfaat besar bagi manusia. Yang pertama itu adalah tin. Allah bersumpah dengan buah tin. Waz-zaitun dan buah zaitun. Ini tumbuh di negeri Syam. Tapi yang dahsyat ketika Allah nyambungkan bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, Allah bergeser sumpahnya itu dengan menyebutkan tempat yang lain. Watin wazaitun waturi sinin. Demi gunung yang namanya Gunung Sina. Dalam bahasa Arab kata tur artinya gunung itu berbeda dengan jabal. Kalau kita berumrah dari sudut barat itu namanya Jabal Nur. Ada Jabal Uhud. Beda dengan Turi Sina. Tur adalah gunung yang banyak pohonnya. Sedangkan Jabal adalah pohon yang gunung yang tidak berpohon. Gundul. Artinya menunjukkan di sini adalah gunung yang subur di situ. Ini kesemuanya berada di negeri Syam. Tapi Allah menyambungkan wahadal baladil amin dan demi negeri yang aman itu yaitu Mekah. Dan apa hubungannya antara tumbuh-tumbuhan dan gunung yang ada di Syam dengan Mekah, kota aman yang ada di Mekah, Jazirah Arab. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul yang datang dari negeri Syam itu sama visi misinya dengan para nabi ataukah nabi yang diutus oleh Allah di negeri kota Mekah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan tempatnya, tapi dituju adalah nabi-nabi dan rasulnya. Bahwa baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, risalahnya sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus saat itu di kota Mekah. Lalu Allah bersumpah setelah sumpah itu dengan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Fisiknya sangat sempurna. Dan puncak kesempurnaan manusia itu ketika masa muda. Ya, maka wajar kalau Nabi SAW memberikan penekanan-penekanan beribadah itu pada masa muda. Di antaranya adalah syabun
nasya'a fi ibadati rabbih. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Hidup terpaut hati dalam ibadah itu sangat teruji pada saat mudanya. Karena situ ada kekuatan. Puncak ibadah itu pada masa muda, tapi banyak manusia tidak mendapatkan masa kuatnya itu. Sehingga terlewatkan masa muda hingga masuk masa tua yang otomatis kualitas kekuatan ibadahnya itu sudah mulai menurun. Contohnya, kalau salat maka otomatis sudah tidak lurus lagi, sudah bengkok itu. Seharusnya padahal kalau kita sujud 7 anggota badan itu harus mengena. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, wajah termasuk hidung. Itu harus mengena. Dan kaki kanan itu 3. Dan kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Dan tangan diangkat. Tidak meletakkan 2 siku itu di bawah sampai ke lantai. Karena itu cara sujud yang dilarang itu. Tapi kalau kita tua, apalagi sudah sakit-sakitan, maka boleh itu. Maka cara rukuknya sesuai dengan kemampuannya. Sebab kapan dipaksa bisa patah di situ. Otomatis cara itu berkurang. Makanya di situ disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu isyarat, hai kaum muslimin, wahai umat manusia, ketika Allah menciptakan dalam bentuk yang sempurna dan puncaknya itu pada masa muda, maksimalkan ibadah di situ. Karena kualitas ataukah penghargaan Allah dalam masa tua itu ditentukan pada masa mudanya. Maka Allah melanjutkan di ayat setelahnya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Lalu kami kembalikan ke tempat yang rendah. Para ulama menafsirkan makna kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah itu ada 2 minimal. Yang pertama, manusia ketika dicipta oleh Allah dalam keadaan beriman, karena memang Allah telah mempersaksikan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, fitrah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat hidup, lalu dia lupa kepada Allah, seharusnya dia tidak lupa. Kenapa? Karena dia tidak salat. Karena fungsi salat adalah mengingatkan perjanjian dan kontrak hidup kita pada saat itu. Makanya Allah menyatakan, aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Apa yang kita ingat? Kontrak hidup pada saat Allah menyiapkan ruhnya dengan mengatakan alastu birabbikum. Tetapi manusia lupa itu dengan Tuhannya. Apa yang mengakibatkan manusia lupa kepada Tuhannya? Tidak melakukan pendekatan lewat salat. Aqimis salata lidzikri. Maka cara menjaga fitrah manusia itu lewat salat. Apalagi salat jamaah. Maka Allah mengembalikan mereka itu ke tempat yang paling rendah. Apa itu? Berada di dalam neraka Jahannam. Itu yang paling rendah sekali di akhirat nantinya. Orang yang lupa kepada Allah, lupa nikmat Allah, tidak ingat kepada Allah, summa radatnahu asfala safilin, maka kami tempatkan mereka yang paling rendah di situ, di dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, kami kembalikan ke tempat yang paling rendah adalah kami kembalikan kekuatan manusia itu kepada yang paling rendah, yaitu seperti anak-anak. Artinya menjadi manusia tua. Di mana usia tua itu ya samalah kembali ke kanak-kanak. Summa daratnahu asfala safilin. Akibatnya kekuatan kita itu sudah tidak maksimal lagi seperti masa muda. Maka sering sakit-sakitan. Kalau sudah sakit, maka boleh dia duduk kalau dia salat. Jangan dipaksa berdiri. Yang seharusnya berdiri, dia salat duduk.
Yang seharusnya dia duduk, dia berbaring. Artinya sudah tidak mampu. Ketika dia sujud, rukuk begini nih, tegak, jadi punggung di pundak ini, punggung kita ditundukkan, tidak naik, tidak begini ke bawah. Itu sunnahnya. Sama kalau kita angkat tangan, Allahu Akbar. Posisi tangan berada pada arah kiblat. Bukan begini. Tetap sah, tapi tidak sempurna. Tapi karena kita berpenyakitan, ya tidak apa-apa. Berkurang kualitas ibadah kita. Tapi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu kalau sudah berkurang tenaganya, tapi dia maksimalkan pada masa mudanya, para mufassirin menjelaskan tidak terputus pahalanya itu. Falahum ajrun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Artinya tidak berkurang pahalanya. Padahal tata cara sholatnya sudah tidak sempurna lagi seperti ketika dia muda, ketika dia sehat. Tapi bagi orang beriman yang memaksimalkan ibadahnya pada masa dia kuat, maka ketidaksempurnaannya tidak mengurangi pahalanya. Tetap mendapatkan seperti ketika dia masa muda mendapat 100. Jadi kalau ibadah puasa kita, maksud saya ibadah sholat, nilainya 100 pada masa muda, dan pada masa tua sudah berkurang, maka tetap dihitung seperti 100. Maka itulah yang disebut Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara. Orang yang sakit otomatis berkurang kesempurnaan cara ibadahnya. Atau ketika dia musafir, yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka orang yang seperti ini, fakutiba lahu mislu ma kana ya'malu sahihan muqima. Maka mereka akan dicatat seperti orang yang sehat dan orang yang di kalangan musafir, tidak dikurangi. Padahal jumlah rakaatnya 2, tapi hitungannya menjadi 4. Oleh karena itu jangan sombong ketika musafir tidak mau menerima itu. Biarkan sehat aja, biar salat 4 rakaat. Itu adalah pemberian Allah. Terima itu merupakan rukhsah ketika kita musafir, boleh kita gabung, boleh kita kasar, ringkas salatnya. Yang boleh duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau subuh tidak boleh ringkas karena tinggal 1 mami. Itu adalah kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jamaah yang berbahagia. Ya, cara singkat pada kesempatan kali ini yang substansinya adalah mari pada masa kuatnya kita maksimalkan, dan pada masa Ramadan kita manfaatkan sehingga nanti di luar akan sama kita peroleh dengan kebiasaan, dan itu adalah amalan tertinggi. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.